Kristen artinya adalah pengikut Kristus, saudara. Tetapi dengan seseorang menjadi orang Kristen di zaman ini, tidak membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa orang tersebut adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus harus ada kualitas yang dimiliki oleh orang tersebut yang membuktikan bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Yesus sendiri, saudara, memberi standar atau kualitas yang harus dimiliki oleh para pengikutnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah pengikut Kristus yang sejati. Apa saja itu, saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Apa buktinya saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama
namanya Yesus, ku panggil kau serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan dalam video ketiga ini masih dalam topik ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Apa cirinya seorang pengikut Kristus yang sejati? Itu yang terus akan kita belajar di video ketiga ini saudara. Ciri yang ketiga seorang pengikut Kristus yang sejati. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita masih dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Saudara, perikopnya di sini adalah hal mengikut Yesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, ada 3 orang yang ditantang untuk mengikut Yesus. Dan dari 3 orang itu, saudara, Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya untuk mengikut dia. Bagaimana seharusnya pengikut Kristus yang sejati. Dan di video pertama kita sudah belajar dari ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Di mana pada waktu itu ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kemudian Yesus menjawab di ayat 58, dia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Itu menunjukkan bahwa pada masa itu dalam pelayanannya bersama muridnya mereka tidak punya tempat. Tetapi ayat ini juga mau menegaskan bahwa nantinya dia akan mengalami penolakan. Artinya apa saudara? Di video pertama kita sudah belajar. Yesus mau mengajarkan bahwa orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Bahkan menderita sekalipun, ditolak sekalipun harus siap dalam mengikut Yesus. Dari sini saudara, kita bisa belajar bahwa syarat seorang pengikut Kristus, kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kita mengikut Yesus bukan hanya mencari mujizat, bukan hanya mencari jawaban doa, bukan hanya mencari keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi memang saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, ada waktu-waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit dan sebagainya. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, dalam kondisi-kondisi seperti itu pun kita harus siap mengikut dia. Bahkan kalau kita harus menderita untuk mengikut Yesus, untuk melayani Yesus, itu pun kita harus siap sebagai bukti kita adalah murid Kristus yang sejati, saudara. Itu ciri yang pertama yang sudah kita belajar di video pertama.
Dan di video kedua, kita sudah belajar ciri kedua yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Itu ada di ayat 59, di mana Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi kepada seorang yang lain, Yesus berkata, ikut aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Tentu saja hal yang pasti, saudara, bahwa waktu itu bapaknya belum mati. Dan kalau bapaknya mati dan belum dikuburkan, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tetapi jawabannya itu sebenarnya adalah alasan untuk menunda mengikut Yesus. Artinya apa? Dia mau berkata bahwa aku tunggu dulu Bapakku mati dan aku kuburkan, baru aku ikut engkau. Artinya alasan untuk menunda mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang Yesus mau tegaskan di sini adalah bahwa jangan menunda waktu untuk lebih sungguh ikut Yesus, dan jangan menunda waktu untuk melakukan tugas sebagai murid Kristus, yaitu memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi ciri kedua yang harus dimiliki seorang pengikut Kristus, yang harus kita miliki jika kita mau disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati, adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu untuk ikut Yesus lebih sungguh. Dan ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan segera tanpa menunda waktu, yaitu memberitakan kerajaannya di mana-mana. Memberitakan berita keselamatan kepada keluarga kita. Memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan memberitakan berita keselamatan di mana saja dan kemana saja kita pergi, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah kita merasa bahwa mengikut Yesus, beribadah hari Minggu, memberi persembahan itu sudah cukup, saudara? Sebagai pengikut Kristus yang sejati, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ikut Yesus lebih sungguh, dan ikut Yesus dengan memberitakan Injil di mana-mana. Beritakanlah Injil di mana-mana. Sebagai bukti saudara adalah pengikut Kristus. Dan ciri ketiga yang saya ingin kita belajar dalam video ketiga ini, saudara, adalah di ayat 61 dan 62. Di mana di sana ada seorang yang lain lagi. Kalau yang pertama ada orang yang mau mengikut dia. Yang kedua ada orang yang ditantang Yesus untuk mengikut dia. Yang ketiga ini, saudara, ada seorang yang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jadi ada seorang yang lain lagi yang berkata bahwa aku mau mengikut engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Dan apa jawaban Yesus, saudara? Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dari kalimat Yesus di ayat 62 ini, Yesus mau menegaskan bahwa orang yang sudah mengikut Yesus tidak boleh mundur lagi. Sama seperti gambaran yang diberi bahwa setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi seorang pengikut Kristus yang sejati, dalam dia mengikut Yesus tidak ada kata mundur. Sama seperti pembajak tadi, dia harus tetap mengarahkan pandangannya ke depan dan terus membajak, saudara. Tidak boleh menoleh ke belakang. Dan yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa orang yang mengikut dia tidak boleh undur lagi. Saudara, di dalam pengalaman pelayanan, saya banyak melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus dengan berapi-api dalam waktu tertentu, tetapi akhirnya undur dari Tuhan. Seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus yang sejati, tidak ada kata mundur dari orang tersebut. Ada firman Tuhan juga berkata bahwa orang terdahulu menjadi terkemudian, orang terkemudian menjadi terdahulu. Adakah saudara yang mengalami dalam kehidupan saudara, saudara begitu berapi-api mengikut Tuhan, atau saudara melihat di sekeliling saudara, di tengah-tengah gereja di mana saudara hadir, ada orang-orang yang begitu berapi-api, begitu bersemangat mengikut Tuhan, tetapi sampai di waktu tertentu akhirnya mundur. Pengikut Kristus yang sejati tidak ada kata mundur, saudara.
Pengikut Kristus yang sejati seperti pembajak tadi, dia akan terus maju mengikuti jalur yang harus diikut untuk membajak. Pengikut Kristus yang sejati tidak ada kata mundur, dia akan terus maju apapun keadaannya, apapun kondisinya. Seringkali saudara, ada banyak alasan yang dijadikan oleh seseorang sehingga dia undur. Orang lainlah yang jadi alasan, teman sesama gerejalah yang menjadi alasan, kesibukanlah yang menjadi alasan, dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak alasan yang dijadikan alasan. Tetapi saat ini saudara, kita belajar bahwa tidak ada alasan pun yang bisa menjadi alasan untuk seseorang undur dari Tuhan, jika memang dia seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah kesusahan, apakah orang lain, apakah masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tidak ada alasan untuk undur dari Tuhan. Seorang pengikut Kristus, apapun yang terjadi, kita harus tetap maju untuk mengikut Kristus. Itulah pengikut Kristus yang sejati, saudara. Saat ini bagaimana dengan pengiringan saudara akan Kristus? Adakah saudara yang mungkin dalam saudara mengikut Kristus, saudara hanya ikut-ikutan saja, atau saudara mulai mau menjauh dari Tuhan dan mencoba mengikut Tuhan beribadah tetapi tidak dengan sungguh, saudara? Ada banyak orang yang beribadah hanya untuk mengisi absen di gereja, saudara, supaya dia tetap dihitung sebagai jemaat. Tetapi tahukah saudara bahwa pengikut Kristus yang sejati, dia akan mengikut Kristus dengan sungguh dan tetap maju, tetap menjadi yang terdepan, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Mari saat ini saudara, kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetap menjadi yang terdepan ikut Tuhan. Tetap berapi-api mengikut Tuhan, apapun keadaan yang saudara hadapi. Adakah masalah dan persoalan yang menindih kehidupan saudara? Adakah masalah dan persoalan yang saat ini bisa menjadi alasan untuk saudara undur dan lemah mengikut Tuhan? Tetapi sebagai pengikut Kristus, itu pun tidak akan jadi alasan untuk saudara menjadi pengikut Kristus yang sejati, untuk tetap maju dan mengikut Kristus. Jadi saudara, di ayat yang ke-61 dan 62 ini, kualitas seorang pengikut Kristus yang sejati, kualitas ketiga yang harus dimiliki adalah bahwa orang tersebut akan terus maju mengikut Tuhan. Tidak akan pernah undur dalam mengikut Tuhan. Masalah boleh terjadi saudara, masalah boleh menghimpit, persoalan bisa menghambat, tantangan bisa menghambat kehidupan kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan pernah undur dalam mengikut Tuhan. Kita akan terus maju, melangkah maju, dan tetap bersemangat menjadi yang terdepan dalam mengikut Kristus. Di akhir video ketiga ini, saya mau menegaskan bahwa ada tiga ciri yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus yang sejati, yang harus kita miliki jika kita adalah seorang pengikut Kristus yang sejati, saudara. Apa itu? Yang pertama, bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati, dia akan siap mengikut Yesus apapun kondisi dan keadaannya. Bahkan jika dia harus menderita untuk Yesus, dia akan siap. Karena Yesus sendiri sudah menderita bagi dia. Karena Yesus berkata bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang mau dia tegaskan bahwa aku sendiri akan ditolak dan akan mengalami penderitaan untuk kamu. Dan kamu yang mengikut aku harus juga siap untuk ditolak dan menderita. Jadi syarat pertama, siap menderita untuk mengikut Yesus. Dan syarat kedua, saudara, bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati, dia siap untuk lebih sungguh mengikut Tuhan. Tidak menunda-nunda waktu untuk lebih sungguh mengikut Tuhan, saudara. Bahkan dia siap melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Dan kemudian kualitas ketiga yang harus dimiliki seorang pengikut Kristus yang sejati adalah bahwa dia siap untuk terus maju dan tidak pernah undur lagi. Mari kita lihat dalam diri kita, saudara. Apakah saudara pengikut Kristus yang sejati? Apa buktinya? Jika saudara seorang pengikut Kristus yang sejati, maka saudara siap mengikut Yesus apapun keadaannya, siap menderita sekalipun dalam mengikut Yesus. Saudara siap untuk semakin maju dan tidak menunda waktu untuk lebih maju dalam Tuhan, dan siap memberitakan Injilnya.
saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan Injilnya di mana-mana. Dan saudara siap untuk terus maju. Tidak pernah undur, apapun alasannya, apapun keadaannya. Saudara tidak akan pernah undur. Buktinya, saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara, mari kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu buktikan kepada orang lain. Yang perlu saudara buktikan adalah di hadapan Tuhan, bahwa saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara akan siap terus ikut Tuhan apapun kondisinya. Saudara tidak akan menunda waktu untuk lebih sungguh, bahkan siap memberitakan Injilnya. Dan saudara tidak akan pernah undur, tetap maju dalam mengikut Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari alami dan miliki ketiga ciri ini sebagai bukti kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan untuk membuktikan bahwa kita pengikut Kristus yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, kami harus siap mengikut Engkau. Bahkan kami harus siap untuk menderita sekalipun dalam mengikut Engkau. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kami tidak akan menunda waktu untuk lebih sungguh ikut Tuhan. Bahkan siap untuk memberitakan kerajaan-Mu. Dan sebagai pengikut Kristus yang sejati, kami tidak akan pernah undur lagi. Kami akan tetap maju apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami akan lakukan firman Tuhan untuk membuktikan bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.